kita saling menjaga kerukunan antar teman, karena kebetulan di sini juga ada yang non muslim. Jadi kita kalau waktu sholat kita bergantian itu untuk waktu sholat. Terus untuk perayaan hari raya seperti Idul Fitri, karena ada yang non muslim, jadi kita menyesuaikan jadwal. Jadi yang non muslim bisa untuk membackup pas hari raya. Kami ada jam istirahat tadi itu juga bentuk toleransi. Jadi ketika jam istirahat kami jam 12 ke jam 12.30, terus sebetulnya memberi kesempatan yang muslim juga untuk tidak ada pelarangan untuk bekerja, itu bentuk toleransi. Nah, dari cuplikan wawancara tadi terkait penerapan praktek nilai Pancasila sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ternyatanya staf maupun security di sana berjalan dengan baik. Contohnya saja pada security. Ketika hari besar perayaan agama Islam, baik itu Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha, security yang beragama non-muslim dengan senang hati akan menawarkan dirinya untuk jaga shift pagi. Alasannya agar security yang beragama muslim dapat merayakan hari raya keagamaannya dengan lancar. Hukum yang mengatakan hukuman pelajaran disiplin ringan itu apabila tidak masuk kerja selama sekian hari. Kemudian ringan di antara yang sedang di antaranya tidak masuk sekian hari sampai sekian hari. Terus yang berat 40 hari sekian. Hukumannya masing-masing. Yang paling berat itu diberhentikan dengan hukuman ini, tapi masih dapat opsi. Saya masuk di kategori pelanggaran disiplin. Walaupun saya sebetulnya punya absen ya, saya itu masuk sebetulnya, hanya lupa absen. Tapi undang-undangnya mengatakan ya kalau tidak masuk sekian hari melanggar disiplin ringan. Nah, di situ bukti kalau masuk atau tidak masuk itu adalah absensi. Nah, maka secara hukum saya masuk kategori melanggar disiplin ringan dan saya mendapatkan hukuman berupa teguran tertulis. Nah, kemudian kalau memang ada itu bisa dilaporkan ke Pak Kos atau apa Mbak kepada online ya. Tapi selama ini di sini tidak ada pegawai, tidak ada yang tidak ada apa Mbak perbedaan kita sama-sama. Kemudian sila kedua, narasumber yang pertama mengatakan bahwasannya di sini tuh tidak ada senioritas, di Disperindak tersebut tuh tidak ada senioritas, dan narasumber yang ketiga juga mengatakan hal tersebut, dan narasumber yang pertama juga hampir sama mengatakan hal tersebut. Dikarenakan beliau adalah ketua divisi yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut, beliau termasuk bisa dibilang rajin untuk berangkat, tetapi beliau terkadang sering lupa untuk melakukan presensi dan beliau diberikan surat teguran karena tidak melakukan presensi lebih tinggi daripada batas maksimal. Dan kesimpulannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini tidak ada sama sekali senioritas di dalamnya. Ketika seseorang itu sudah bekerja di bidangnya dengan sungguh-sungguh, tentu akan berdampak pada peningkatan value terhadap dirinya. Misalnya PNS bekerja sungguh-sungguh, tentu saja akan berdampak positif pada
biasanya di sprintnya itu tugasnya kan membina pelaku usaha sektor industri dan contoh pedagang, ada pabrik tahu, ada UKM yang beroperasian, itu tugas kami. Dan ketika kami mengerjakan itu dengan sungguh di dalam pembina, maka itu wujud cinta tanah air. Kalau ada upacara, kita juga selalu melaksanakan upacara. Kalau ada lisensinya, kalau yang nggak ada, yang nggak masuk, kita harus izin. Dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, kami mengobservasi mengenai pertanyaan apakah setiap jam 10 mereka akan mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi, mereka semua tetap mengikuti dan menjalankan dalam keadaan berdiri untuk menghormati lagu Indonesia Raya dan Persatuan Indonesia. Biasanya kami mendiskusikan dengan staf-staf sini. Apakah ketika staf menunjukkan sesuatu itu tak tolak atau tidak, khusus yang menjadi kewenangan saya untuk memutuskan, itu sebetulnya tergantung. Jadi semua usulan tetap diterima. Hanya saja nanti dicari mana yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk sila yang keempat, dari narasumber kami semuanya melakukan voting untuk dalam rapatnya, atau kemudian semuanya dimusyawarahkan secara baik-baik ketika ada masalah seperti itu. Kemudian juga ketika ada yang berpendapat, semuanya diterima lalu akan diproses kembali, tidak ada yang disalahkan atau yang ditolak. Kalau gaji sendiri karena memang sudah aturannya, jadi ya mau nggak mau kita. Jadi penentuan gaji dari Satpam itu sudah dari pusat atau dari atasan sebelah? Untuk gaji kita sesuai dengan UMK setempat. Yang paling banter pekerjaan yang diberikan kepada anak magang adalah pekerjaan yang beban kerjanya itu bisa dikerjakan selama jam kerja. Sebenarnya ya gaji dari tunjangan yang memang benar-benar resmi itu sesuai aturan yang ada. Untuk sila kelima sendiri, di Disperindak tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua merasa semuanya sudah adil sesuai kesepakatan di awal tentang gaji dan lain halnya, dan semua yang bekerja di Disperindak bisa mendapatkan fasilitas yang ada. Saya akan menyampaikan alasan kelompok kami tertarik untuk melakukan wawancara terkait praktek nilai-nilai Pancasila di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Disperindak ini kan merupakan salah satu instansi pemerintahan di mana di dalam lembaga tersebut tidak hanya ada staf di sana, tapi ada security, ada CS, yang dimana kan pasti akan ada banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi, dan juga perbedaan tersebut kan akan menimbulkan keberagaman seperti agama, ras, suku, dan segala macamnya itu. Nah, kita ini tertarik nih bagaimana sih komponen yang ada di dalam lembaga tersebut itu untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya, apakah ada perselisihan atau semua berjalan dengan lancar. Nah, itulah menjadi alasan utama mengapa kita memilih Disperindak atau instansi pemerintahan untuk kami wawancarai terkait praktek nilai-nilai Pancasila. Pemahaman verbal adalah pengetahuan terkait Pancasila yang paling rendah atau paling dasar. Yang kedua adalah pemahaman konotatif, yaitu pengetahuan berlatar rasional, atau bisa dikatakan bahwa orang tersebut itu paham maknanya. Dan yang ketiga ada denotatif, itu implementasi dari nilai-nilai terkait Pancasila.
Celah pertama itu narasumber 123 memiliki pemahaman denotatif karena jika ada rekan kerja mereka yang sedang melaksanakan ibadah seperti sholat Jumat, maka pekerjaan yang mereka tinggalkan itu akan di-backup oleh rekan kerja yang beragama non-Islam. Terkait sila yang kedua, narasumber 123 memiliki pemahaman denotatif karena jika ada rekan kerja yang terkena musibah seperti sakit atau meninggal dunia, maka mereka akan dijenguk oleh rekan kerja lainnya dan diberikan dana santunan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut. Kemudian di sila ketiga, narasumber 1, 2, dan 3 memiliki pemahaman denotatif karena jika diadakan upacara bendera, maka semua narasumber akan mengikutinya dengan hikmah, kecuali narasumber yang pertama karena beliau juga harus menjaga keamanan di kantor tersebut. Yang narasumber yang kedua itu beliau juga melakukan seperti mengheningkan cipta saat Hari Pahlawan di makam pahlawan. Kemudian sila keempat, narasumber 1 memiliki pemahaman konotatif karena narasumber mengatakan bahwa jika sewaktu-waktu ada masalah terkait rekan kerjanya, maka akan dilakukan musyawarah. Dan jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diberitahukan kepada atasan untuk membantu. Terkait narasumber kedua dan ketiga memiliki pemahaman denotatif yang dimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai dari sila keempat ini ke dalam pekerjaan mereka. Seperti saat sedang rapat, mereka melakukan musyawarah dengan rekan kerjanya dan melakukan tukar pikiran dengan rekan kerjanya. Yang terakhir ada sila kelima. Narasumber pertama memiliki pemahaman konotatif karena ia tahu bahwa nilai sila kelima mengandung solidaritas dan kesejahteraan bersama. Narasumber yang kedua dan ketiga memiliki pemahaman verbal karena mereka belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai sila kelima, yaitu melindungi yang lemah. Karena di Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut, semua karyawannya itu memandang sama rata dan tidak mengecap bahwa si A itu lemah, si B itu lebih kuat kayak gitu. Jadi, dalam ketiga narasumber tersebut, setelah kami terjun langsung untuk observasi, ternyata memang sudah banyak penguatan Pancasila dalam penerapan kinerja mereka. Dan mereka ketika menghadapi masalah, kurang lebih sesuai dengan Pancasila. Kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari hasil observasi kami, semua anggota Disperindak sudah melakukan dan sudah memahami apa yang ada di Pancasila. Dan dalam pelaksanaannya itu semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang pernah menjadi konflik di antara mereka semua.